Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan situasi terkini yang terjadi di Republik ini. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar terungkap. Indonesia ternyata telah tergadai. Rakyat cuma numpang. Prabowo sampai dipaksa mundur, sehingga sejumlah negara asing sampai menertawakan Prabowo karena Indonesia diprediksi akan segera bubar. Wow, gila ini ya. Seperti di video kali ini, sejumlah media mengabarkan kalau Indonesia saat ini sedang mempertontonkan kebodohan pemerintahnya di mata dunia, dan bahkan sejumlah media negara-negara asing sampai menertawakan Prabowo yang terlalu ambisius untuk berkuasa sehingga menghalalkan segala cara walaupun melanggar hukum dan konstitusi. Dan bahkan Indonesia dikatakan telah tergadai dan dibagi-bagi ke asing akibat kerakusan dan kekuasaan dan kebodohan dari pemerintah. Dan akhirnya Prabowo dikatakan kacung Amerika dan antek-antek asing sesungguhnya sampai dipaksa mundur. Wah, gila. Makin hari berita yang kita dengar makin mengerikan aja ini guys. Kok bisa seperti ini nih? Yang katanya Indonesia ini akan bubar karena kebobrokan pemerintah. Gila, bikin pusing aja ini ya. Nah, tolong disimak sampai selesai biar nggak gagal paham dan seperti apa videonya. Ini dia. Let's go. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tidak lanjuti. Kemarin juga Pak Prabowo sampai hari ini juga masih ada video-video mengatakan itu ditunggangi asing, awas karena ada asing dan sebagainya. Saya pikir nggak usah lebar ke sana Pak Prabowo, karena ini apa, pemantiknya itu adalah kebijakan pemerintah yang tidak bijak itu yang membuat rakyat ini kepanasan sehari-hari, tambah itu tambah ini ya. Ini saya ada beberapa catatan ya. Yang pertama, 2 minggu setelah Bapak dilantik itu ada pajak naik BPN 11 menjadi 12%, ribut dibatalkan. Kemudian Bahlil membuat keputusan gas 3 kg tidak boleh dijual di retail, ribut dibatalkan. Apalagi kemarin PPATK memblokir rekening jutaan rekening rakyat itu, ribut dibatalkan. Apalagi data MBG yang tidak jelas sampai sekarang. Itu yang saya bilang kemarin, Bapak bilang 21 juta mengcover anak kita sudah makan itu dari 2.000 dapur yang ada. Itu sama dengan bohong, karena kalau sampai 2.000 mensupport 21 juta itu sama dengan satu malam mereka harus memasak 11.000 porsi. Itu sudah tidak masuk di akal. Hal-hal semacam ini karena Bapak terima dari laporan-laporan kosong saja gitu. Nah, ini karena memang sifat Bapak adalah orang yang suka menerima laporan baik-baik saja, tidak mengkritisi, tidak merecek, cek dan recheck dan sebagainya. Itu kelemahan Bapak memang yang saya sampaikan kemarin itu. Dalam angka-angka Bapak kurang cermat gitu ya. Memang karena ini soal kapasitas Pak ya. Kalau buat Bapak dulu memang jadi komandan di Kopassus itu membawahi 3.000 orang paling gitu kan. Tapi sekarang Bapak presiden Pak, membawahi rakyat 245 juta. Jadi beda cara penanganannya. Jadi bukan cuma menjadi presiden, Bapak harus menjadi pemimpin. Beda. Value-nya beda Pak. Presiden itu jabatan, pemimpin itu adalah sebuah sosok, seorang sosok yang betul-betul bisa mengademkan atau memberi arahan yang efektif dan efisien kepada masyarakat gitu. Kalau cuma pencapaian menjadi presiden, Bapak sudah mencapai itu gitu. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Tapi kalau target Bapak cuma mau jadi presiden, ya sudah. Sebaiknya besok akhir tahun Bapak mundur saja gitu, nggak usah lagi jadi presiden. Kan sudah tercapai jadi presiden. Buat sebagai rakyat. Iya benar guys ya. Nah, ini benar nih kata Bapak. Ini harusnya Pak Prabowo cross check dulu setiap laporan yang diterimanya dari bawahannya, dari menteri-menterinya, itu harus di cross check dulu, diperiksa dulu kenyataannya, teknis di lapangan seperti apa. Jangan diterima langsung telan mentah-mentah seperti itu aja. Ya, yang penting asal Bapak senang. Sepertinya laporan-laporan yang diterima Pak Prabowo seperti itu, asal Bapak senang gitu ya. Jadi setiap laporan-laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan gitu ya. Dan pada akhirnya Pak Prabowo sampai dihujat, dicaci, dimaki oleh masyarakatnya sendiri karena, mohon maaf, karena kebodohannya di dalam memerintah masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita berharap kepada Pak Prabowo sekali lagi, kalau ingin pemerintahannya dipuji oleh masyarakatnya sendiri, tidak dikritik keras gitu ya, Bapak langsung turun ke lapangan, lihat kondisi di lapangan seperti apa sebenarnya MBG, terus kesehatan, pendidikan, terus dan macam-macam yang lainnya gitu ya, seperti apa. Jangan cuma menerima laporan-laporan yang tertulis di kertas, namun kenyataan di lapangan itu berbeda, sangat jauh berbeda gitu ya. Oke guys, lanjut. Melihat video ini, Presiden Republik Indonesia layaknya kacung Donald Trump, suruh megang map, suruh megang pena, jauh-jauh ke Amerika cuma disuruh megang map. Apakah tidak merasa malu? Anda itu kepala negara, setara dengan mereka semua yang ada di situ. Kenapa Anda mau saja diperlakukan seperti itu? Iya. Dari video ini aja kita udah bisa menyimpulkan apa sebenarnya niat Trump. Ingat loh, Bapak itu seorang presiden, marwah Bapak sebagai kepala negara Republik Indonesia dipertaruhkan di sini. Iya. Rakyat Indonesia merasa malu melihatnya. Apa yang diharapkan dari seorang Donald Trump? Apa? Hanya kehancuran yang ada. Apakah tidak berkaca dari kasus Venezuela,
betapa arogansinya dia. Sebenarnya apa sih yang ada di otak Bapak itu sebenarnya apa? Apa? Coba bawa ke pidato, isi otak Bapak itu bawa ke pidato. Ya nggak tahu, hanya yang Ya, isi otaknya kan kita sudah tahu semua. MBG harus berjalan 100% sukses, 99,99% harus sukses. Itu pertama. Dan kedua, gaji-gaji para hakim itu harus dinaikkan, gitu ya. Terus kekayaan alam kita sangat melimpah, gitu ya. Kita ini orang kaya, bla 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 segala macam, itu sudah jelas disampaikan, semuanya sudah selesai, sudah sukses semua, apalagi. Makanya jauh-jauh ke Amerika cuman buat megang map saja gitu ya, disuruh oleh Donald Trump gitu. Sebab isi otaknya itu sudah dituangkan ke MBG, terus ke apa itu namanya, Koperasi Merah Putih gitu. Terus apalagi tuh, tolong guys, kalau yang tahu tolong ditulis di kolom komentar ya, soalnya saya lupa nih ya. Dan macam-macam yang lainnya gitu ya, itu sudah ada. Jadi jauh-jauh ke Amerika cuman buat bantuin Donald Trump megang map saja gitu, dan dipoto paling pojok pula tuh dirinya. Malu-maluin aja. Oke lah, banyak lucu ya. Prabowo dan kekacauan dirinya disikat 3 media besar. Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Yos. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo, mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi sampai strategi gemoy yang norak. Prabowo jelas keok. Guardian saja memakai judul artikel yang keras, From Torture Allegation to Harmless Grandpa, The Rebranding of Indonesia's Prabowo. Wow. Sobat Yos, kalimat-kalimat yang ditulis tentang Prabowo ini sangatlah tajam. Analisis yang dilakukan juga sangat keras. Kalau diterjemahkan, salah satu kalimatnya begini: dia adalah mantan jenderal yang dipecat dari militer di tengah tuduhan terlibat dalam penculikan dan penyiksaan. Namun saat ini, Prabowo Subianto, kandidat terdepan dalam pemilu mendatang, yang menampilkan citra yang berbeda. Seorang kakek yang lucu dengan gerakan tarian yang canggung dan sisi yang lebih lembut. Wow, tapi tidak berhenti di situ, Sobat Yo. Bagian artikel lanjutan dari The Guardian ternyata lebih keras lagi. Terjemahannya begini: ini adalah branding baru untuk Prabowo, mantan menantu diktator Soeharto. Prabowo didakwa terlibat penculikan dan penyiksaan pada aktivis pro-demokrasi di akhir 1990-an. Ia juga terlibat pada kekerasan di Papua dan Timor Tengah. Wow. Sementara, bentar guys. Ya, gua sampai hari ini juga masih heran ya, kok bisa Pak Prabowo, mohon maaf ini ya, yang jenderal yang dipecat gitu ya, tetapi malah menjadi kandidat terdepan waktu Pilpres tahun lalu gitu. Dan satu lagi, ketika beliau berkampanye itu cuma bermodalkan dua apa itu namanya, yang ingin disampaikannya, programnya gitu ya. Pertama MBG, terus si wakilnya akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan dan joget-joget gemoy. Cuman itu. Jadi setiap kampanye beliau cuma menyuarakan makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, dan juga kesehatan gratis, segala macam disampaikan gitu ya. Tapi yang paling ujungnya, paling utamanya di sini makan bergizi gratis gitu ya. Cuman itu, setiap kampanye cuman itu selalu yang digaungkan, itu selalu yang diteriakkan. Dan wakilnya pun juga seperti itu, 19 juta lapangan pekerjaan. Namun setelah terpilih dan buktinya memang 19 juta lapangan pekerjaan itu memang belum disediakan gitu ya. Terus yang sudah disediakan cuman MBG, yaitu makan bergizi gratis, tetapi masih banyak pro kontra dari masyarakat gitu ya, karena banyak keracunan kepada siswa yang menerimanya. Terus yang namanya kesehatan itu nanti anggarannya akan dipangkas. Pendidikan itu juga nanti anggarannya akan dipangkas untuk membiayai MBG ini. Terus bla bla segala macam, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi segala macam, itu semuanya akan disubsidi oleh Pak Prabowo ketika berkampanye. Tapi realitanya hingga hari ini sudah 1 tahun lebih menjabat sebagai presiden, itu belum kelihatan gitu ya. Cuman baru 1 MBG gitu, ya enggak? Lucu, cuman bermodalkan goyang gemoy tapi bisa mendapatkan perolehan suara sampai 50% gitu ya. 58% gitu. Nah, lucu nggak? Di sini ada yang janggal, tapi ya sudahlah, namanya pemerintah yang orang berkuasa gitu ya. Ya bisa suka-suka mereka aja gitu. Oke, guys, lanjut. Amerika Serikat New York Times menyoroti hal-hal lain. Mereka menulis juga artikel tajam soal pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Begini Sobat Yo,
New York Times menulis kritik tajam soal pencalonan Gibran yang sangat bermasalah. Karena mengutak-ngatik undang-undang dan hukum. Jika diterjemahkan, judul mereka juga sangat keras, Sobat Yok. Anak presiden dalam pemilu Indonesia. Apakah ini demokrasi atau dinasti? Jelas sekali, Sobat Yok, seperti yang sudah dikatakan banyak orang di luar sana. Banyak analisis dari New York Times yang cukup keras pula. Terjemahannya begini, Sobat Yok. Sekarang, dia adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima keuntungan dari manuver keluarga. Wow, coba bayangkan, 3 media besar di dunia menyikat Prabowo dan Gibran semua. Mata dunia sudah terbuka melihat kelakuan paslon yang memalukan. Dan Indonesia akan bubar. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Astagfirullahaladzim, terlalu. Ini parah. Ini benar-benar parah ini ya. Ini sepertinya lebih parah lagi daripada pemerintahan sebelumnya. Yang mana selama 10 tahun gitu ya. Dan ini baru 1 tahun lebih sudah terasa betapa mengerikannya pemerintahan saat ini gitu. Sama sekali tidak terasa bahwa kita sebenarnya diperhatikan gitu ya. Dan sampai diprediksi Indonesia ini akan bubar karena telah dicaplok, telah dibagi-bagi ke asing gitu. Jadi kita ini sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan tertinggi di republik ini, yang katanya cuma numpang di sini. Kok bisa seperti itu? Jadi NKRI ini telah tergadai guys, telah tergadai gitu. Kita ini cuma numpang. Betapa rakusnya pemerintah ini yang tidak transparan apapun yang mereka lakukan terhadap republik ini. Sampai-sampai dikatakan NKRI ini tergadai gitu. Gila nggak ya? Coba disimak nih penjelasannya. Negara tetangga kita jangan dianggap remeh, ini bisa berbahaya bagi kita. Ini skenario Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita. Nah ini sudah ada desain dari luar yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, silahkan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Terus saya jauh-jauh Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya, banyak orang melirik Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang nggak tergiur? Emasnya nggak habis-habis Pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika, yang mensuplai Eropa itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih. Oke, janjian dia. Oke, Tiongkok ini kita bagi-bagi. Jadi kita gak tukaran, saya Papua lah. Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya. Banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis, Jawa nih belum nih. Nah, Jawa karena masih kuat orangnya. Jawa masih belum berani dia. Tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi. Kalau kita bicara kedaulatan. Gila. Jadi benar ya. Jadi negara kita ini guys, yang sangat kaya dan sangat luas ini, ternyata itu telah tergadaikan, telah terbagi-bagi. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Ya bisa saja nanti Sumatera akan menjadi Sumatera, Kalimantan akan menjadi Kalimantan, tapi dikuasai oleh asing gitu. Sulawesi pun juga seperti itu gitu ya. Jawa Barat pun juga seperti itu gitu. Akan terpecah belah, akan terbagi-bagi. Jadi tidak NKRI lagi. Terbagi-bagi tapi dikuasai asing, telah diambil asing gitu. Pula siapa ini kira-kira nih? Siapa nih yang menggadaikan?
Siapa di pemerintah yang menggadaikan? Apakah pemerintah sekarang atau sebelumnya, atau mereka kolaborasi di sini? Wah, parah, kacau nih ya. Oke guys, lanjut. Tidak tergadai. Siapa yang menggadaikan? Presiden. Presiden siapa? Presiden Indonesia. Karena tidak bisa tergadai dalam posisi presiden. Misalnya kalau kita bilang sekarang kasus Indonesian Morowali Industrial Park misalnya, sampai Safri Samsudin menyatakan tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada republik dalam republik, dan turun dengan pasukan Latgab kayak gitu ya, tanpa menyatakan polisi. Maka problemnya adalah jelas bagaimana dulu Joko Widodo datang ke tempat itu. Yang diperlukan kemampuan, kemauan, wawasan, menempatkan Indonesia secara proporsional dalam kancah dunia yang disrupsi karena pertarungan Cina dengan Amerika, yang dalam pandangan saya itu tidak jelas Indonesia di mana. Maka jelas problem besar bangsa ini menjadi tergadai karena banyak para petinggi negeri ini, di kalimat saya sejak saya di DPR sampai dengan sekarang, betapa banyak petinggi di negeri ini, teknokrat, birokrat, jenderal, penegak hukum, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa tokoh bisnis pada hakikatnya adalah pengkhianat. Mari kita lihat. Benar, Seperti apa sebenarnya setuju, Prabowo. setuju. Orang bilang bahwa Prabowo gampang tersandera ya, oleh masa lalu. Saya katakan bohong besar. Itu adalah sinetron yang sedang dinaikkan oleh kedua belah pihak. Sesungguhnya Prabowo dengan Jokowi itu satu frekuensi, sama-sama otoritarian, personal yang ada di dalam satu diri. frekuensi. Jadi kalau boleh dikatakan inilah yang dinamakan Stockholm Syndrome, antara Sandra yang penyandera dan Sandra saling jatuh cinta. Jadi bohong kalau dibilang Prabowo ada ketakutan, bohong. Prabowo adalah murid yang paling cerdas dari guru politik Jokowi. Karena itu Prabowo sakarkan sendiri. Jadi apa yang dikatakan Prabowo bukan basa-basi politik. Jokowi ada guru politik, itu benar. Nah sekarang ini Prabowo sedang menjalankan strategi politik yang pernah dilakukan oleh sang gurunya. Pertama mempertahankan polisi sebagai centeng dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Astagfirullahaladzim, terlalu. Ya, kalau bangsa kita isinya orang-orang takut, Iya. Luar biasa ya. Betapa jahatnya pemerintah ini terhadap rakyatnya. Jadi jelas ya kita, siapa sebenarnya yang kacung antek-antek asing. Dan antek-antek asing sesungguhnya, kalian mungkin sudah tahu siapa orang yang sesungguhnya gitu. Ternyata mereka berkolaborasi berdua untuk menghancurkan republik ini. Aduh. Ya Allah, luar biasa kejahatan mereka terhadap rakyatnya sendiri gitu, terhadap negaranya. Yang ketika berpidato demi rakyat saya, demi rakyat Indonesia, demi NKRI, tai kucing itu semuanya. Ternyata republik ini kita tergadai guys. Kita cuma numpang di sini. Cuma ngekos pula. Ya gimana nggak ngekos, bayar pajak gitu ya. Kemana-mana bayar, apapun bayar pajak, sedikit-sedikit bayar pajak. Ya kita ngekos di sini, numpang. Benar, bukan kita yang punya di sini. Kalau kita punya pasti gratis semuanya, ya nggak? Kacau nih ya. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.